Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Evi Solusi Lestari yang sedang berhalangan hadir selaku Dewan Juri bagi acara debat kali ini, serta teman-teman yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di acara debat pada hari ini. Topik yang akan kita bicarakan mengenai polisi menyerang kampus Unisba. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya dan para panitia pada acara debat hari ini. Nama saya Nela Zulfa Febrianti, selaku pengganti moderator Safira Yuliana Sari yang akan memimpin jalannya debat kali ini. Agnes selaku notulen, Kiran selaku dokumentasi, dan Nurul Medina selaku tabulator. Peserta debat pada hari ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu tim pro dan tim kontra. Selanjutnya, sebelum memulai debat, saya akan menyampaikan tata cara dan peraturan pada debat kali ini. Pertama adalah perkenalan. Perkenalan diawali oleh tim pro. Setiap tim memperkenalkan diri selama 2 menit. Kemudian dilanjutkan oleh tim kontra. Kedua, pembicara satu dari tim pro menyampaikan argumen pembuka dalam bentuk presentasi PPT yang menunjukkan bahwa tim pro mendukung mosi tersebut, maksimal 5 menit. Kemudian akan dilanjutkan oleh tim kontra. Yang ketiga, pembicara dua dari tim pro menyampaikan argumen tambahan yang bertujuan untuk menguatkan mosi yang disampaikan pembicara satu ataupun untuk membantah argumen lawan, maksimal 7 menit. Kemudian akan dilanjutkan oleh tim kontra. Yang kelima, pembicara tiga dari tim pro menyampaikan argumen yang bertujuan untuk menguatkan mosi yang disampaikan pembicara satu dan ataupun untuk membantah argumen lawan, maksimal 7 menit. Kemudian akan dilanjutkan oleh tim kontra. Yang kelima, notulen dari setiap tim menyampaikan pernyataan penutup atau closing statement atas argumentasi sesuai dengan posisi setiap tim yang dimulai dari tim pro kemudian tim kontra, maksimal 3 menit untuk setiap tim. Yang ketujuh, setiap tim hanya diperbolehkan mengajukan sanggahan maksimal 20 detik. Setelah pembicara dari masing-masing tim memberikan argumen selama 1 menit, setiap peserta berhak untuk menerima maupun menolak sanggahan yang diberikan oleh setiap lawan. Interupsi yang pertama, peserta diperkenalkan menyampaikan interupsi di antara menit pertama hingga menit ke-6 ketika pembicara sedang memaparkan argumennya. Yang kedua, interupsi dilarang dilakukan saat pembicara penutup sedang melakukan pemaparan. Yang ketiga, waktu maksimal untuk menyampaikan interupsi adalah 20 detik. Yang keempat, melewati batas waktu 20 detik akan dihentikan oleh tim keeper. Yang kelima, permohonan untuk interupsi wajib dilakukan dengan cara mengangkat tangan. Yang keenam, interupsi dilakukan atas izin pembicara. Yang ketujuh, saat closing argumen tidak diperkenankan untuk interupsi. Yang kedelapan, setiap speaker memiliki hak menerima atau menolak sanggahan dari tim lawan. Akan tetapi, setiap tim harus menerima minimal 1 interupsi. Dilarang memberikan sanggahan atau pertanyaan dalam closing statement atau di notulen. Dipersilakan memberikan sanggahan atau pertanyaan saat dilakukan oleh pembicara 2 dan 3. Catatan, arti interupsi dalam debat adalah menyanggah, bertanya, memotong, atau menyela pembicaraan hak lain saat berargumentasi.
Arti pemaparan dalam debat adalah menyampaikan argumen atau pendapat oleh suatu tim mengenai topik yang didebatkan, yang disertai dengan alasan fakta dan bukti untuk meyakini lawan dan atau juri. Yang pertama adalah perkenalan. Perkenalan diawali oleh tim pro. Setiap tim memperkenalkan diri selama 2 menit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Guru, pembimbing kita yang berhalangan hadir, yaitu Miss Evi, dan teman-teman sekalian yang saya cintai. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri sekaligus memperkenalkan anggota tim saya. Perkenalkan, nama saya Syukur Rahmadini, bertugas sebagai moderator sekaligus pembicara 1. Di sebelah saya ada pembicara 2, yaitu Aulia Kusuma Wardani. Selanjutnya ada pembicara ketiga, yaitu Sakinah Rahma Farid. Kemudian ada pembicara keempat, yaitu Putri Najwa Syakira. Dan yang terakhir ada pembicara kelima, yaitu Dila Fatina, yang akan bertugas sebagai notulen dan mencatat seluruh jalan debat ini. Debat kita kali ini mengangkat mosi polisi menyerang kampus Unisba. Tim kami berada di posisi pro, artinya kami mendukung tindakan polisi tersebut dengan alasan-alasan yang akan kami jabarkan. Lalu yang kedua, selanjutnya perkenalan oleh tim kontra. Setiap tim memperkenalkan diri selama 2 menit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya sebagai moderator. Sampai saya ada Tiara, lalu ada Putri, ada Lia, ada Felicia, dan ada Lisa. Ada di sini 4 pelayanan kebangsaan melakukan prinsip-prinsip keadilan, otonomi akademik, dan kebebasan berekspresi yang harus menjadi pilar utama sebuah institusi pendidikan. Kami dengan tegas menolak mosi ini dan akan membuktikan bahwa tindakan kepolisian yang menyerang kampus Unisba adalah sebuah pelanggaran dalam kebijakan. Pembicara 1 dari tim pro menyampaikan argumen pembuka dalam bentuk presentasi PPT yang menunjukkan bahwa tim pro mendukung mosi tersebut maksimal 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari tim pro berpendapat bahwa polisi dalam peristiwa Unisba tidak bisa disebut menyerang kampus, melainkan melakukan tindakan pengendalian massa yang masih dapat dibenarkan secara hukum, etika, dan prosedur keamanan. Menyerang kampus adalah tindakan aparat masuk ke dalam kampus, melakukan perusakan atau dengan sengaja menyerang sivitas akademik. Fakta lapangan. Rektor Unisba menyatakan berdasarkan rekaman CCTV, tidak ada aparat yang masuk ke dalam kampus. Aparat hanya melakukan penyisiran di luar kampus. Pembicara 1 dari tim kontra menyampaikan argumen pembuka dalam bentuk presentasi PPT yang menunjukkan bahwa tim kontra mendukung mosi tersebut maksimal 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk panitia debat yang terhormat, Kasro yang saya hormati serta hadirin sekalian. Saya berdiri di sini sebagai pembicara pertama dari tim kontra. Mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan fundamental. Apa esensi dari sebuah kampus? Apakah ia adalah benteng kebebasan berpikir, tempat tumbuhnya kritik dan wadah bagi suara-suara yang mungkin tidak populer? Kami percaya kampus adalah jantung peradaban dan intervensi aparat bersenjata ke dalamnya seperti yang terjadi di Unisba adalah sebuah serangan terhadap jantung itu sendiri.
Kita semua tentu mengikuti berita tentang insiden di kampus Unisba beberapa waktu lalu. Tindakan polisi yang memasuki area kampus, menggunakan kekerasan dan menangkap mahasiswa telah menimbulkan trauma dan ketakutan di kalangan sivitas akademika yang dapat mengancam kebebasan akademik di seluruh Indonesia. Dengan tegas, kami menolak mosi yang menyatakan bahwa tindakan polisi menyerang kampus Unisba dapat dibenarkan. Kami percaya bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap otonomi kampus, hak asasi manusia dan prinsip-prinsip negara hukum yang kita lindungi. Dan untuk memperjelas posisi kami, izinkan saya menyampaikan beberapa argumen utama dari tim kami. Yang pertama, ada pelanggaran otonomi kampus. Tindakan polisi telah melanggar otonomi kampus yang dijamin oleh undang-undang. Kampus seharusnya menjadi ruang yang aman dan bebas dari intervensi aparat keamanan. Yang kedua, ada pelanggaran HAM. Penggunaan kekerasan oleh polisi terhadap mahasiswa merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak untuk menyampaikan pendapat dan hak untuk mendapatkan pendidikan yang aman dan nyaman. Yang ketiga, ada ketidakproporsionalan. Tindakan polisi tidak proporsional dengan ancaman yang dihadapi. Demonstrasi mahasiswa seharusnya ditangani dengan cara-cara yang lebih analogis dan persuasif, bukan dengan kekerasan. Argumen kami didasarkan pada teori tentang kebebasan, keadilan, dan negara hukum. Kebebasan akademik adalah pilar penting dalam negara demokrasi. Negara harus menjamin hak-hak warga negara, termasuk hak menyampaikan pendapat dan hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Ini bukan hanya tentang Unisba, tapi tentang setiap kampus di Indonesia. Jika hari ini Unisba, besok bisa jadi kampus manapun. Ini adalah pukulan telak bagi iklim akademik yang kondusif, merenggut rasa aman mahasiswa dan dosen, serta secara fundamental menjadi seperti hayat terhadap institusi penegak hukum. Kampus bukanlah medan perang, tapi mahasiswa bukanlah musuh negara. Pembicara 2 dari tim pro menyampaikan argumen tambahan yang bertujuan untuk menguatkan mosi yang disampaikan pembicara 1 dan 2 ataupun untuk membantah argumen lawan maksimal 7 menit. Terima kasih. Saya akan melanjutkan argumen pertama. Polisi tidak masuk kampus. Saya bisa menegaskan dari rekaman CCTV tidak ada aparat yang masuk ke dalam kampus. Aparat hanya menembakkan gas air mata di luar untuk membubarkan massa. Kedua, pengguna gas air mata adalah prosedur. Ditemukan puluhan longsor gas air mata di sekitar Puspas Unisba. Gas air mata adalah alat mematikan yang lazim dipakai di seluruh dunia dalam kondisi masa terkendali. Ketiga, ada provokator yang memperkeruh situasi. Rektor Unisba mengungkapkan adanya gerombolan masalah yang dikenal setelah demo yang memicu kericuhan. Jadi bukan mahasiswa Unisba murni yang dilawan polisi, melainkan penduduk anarkis. Keempat, polisi bertugas melindungi masyarakat umum. Jika massa memblokir jalan, membakar ban atau melempar benda berbahaya, polisi hanya kewajiban hukum UU No. 2 tahun 2002 untuk bertindak. Pembicara 2 dari tim kontra menyampaikan argumen tambahan yang bertujuan untuk menguatkan mosi yang disampaikan pembicara 1 ataupun untuk membantah argumen lawan maksimal 7 menit. Kita bisa melihat negara-negara lain seperti di China ketika polisi menggunakan kekerasan untuk membuat hampir mahasiswa yang mengatur hasil tindakan yang itu
ada masyarakat sekitar kampus yang terganggu, ada fasilitas umum yang digunakan bersama-sama, ada keamanan nasional yang harus dijaga. Polisi tidak bisa berpihak hanya pada mahasiswa, tapi harus melindungi kepentingan umum yang lebih luas. Kedua, polisi mempunyai SOP. Semua tindakan termasuk ke area kampus pasti disadari prosedur. Jadi, bukan asal menyerang, ada tahapan peringatan, negosiasi, hingga akhirnya tindakan tegas di situasi yang tidak terkendali. Artinya, polisi tetap profesional, bukan barbar. Ketiga, efek jerak. Tidak, polisi tidak tegas. Mahasiswa bisa merasa bebas melakukan aksi anarkis kapan saja. Dengan adanya tindakan tegas, mahasiswa akan berpikir dua kali untuk melanggar aturan. Efek jerak ini penting. Kedisiplinan tetap terjaga. Polisi menyerang karena gas air mata masuk ke kampus dan ditembakkan dari luar, tapi karena arah angin dan itu sebagian proyektil masuk ke faktanya, polisi tidak masuk ke dalam. Kedua, kampus harus jadi zona aman. Betul, tapi jika kericuhan meluas ke jalan sekitar kampus, polisi wajib bertindak. Zona aman tidak berarti polisi dilarang membubarkan kerusuhan di area sekitar kampus. Ketiga, ada korban mahasiswa berarti polisi bersalah. Tidak, korban tetap harus ditangani, tapi penggunaan gas air mata adalah prosedur standar. Korban bukan berarti menyerang kampus, melainkan konsekuensi pengadilan massa yang kompleks. Terima kasih. Lalu pembicara 3 dari tim kontra menyampaikan argumen yang bertujuan untuk menguatkan mosi yang disampaikan pembicara 1 ataupun untuk membantah argumen lawan. Maksimal 7 menit. Terima kasih kepada sudah menguatkan kita Dewan Juri yang terhormat, mari kita bicara tentang dampak tindakan polisi menyerang kampus tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga kerusakan psikologis yang mendalam. Mahasiswa kini mungkin akan merasa takut untuk menyuarakan pendapat dosen enggan untuk mendukung gerakan mahasiswa, dan jika kampus sebagai menara bagi kebebasan intelektual akan runtuh. Ini adalah penghancuran iklim demokrasi di akar rumput. Sebuah negara maju tidak akan membiarkan institusi pendidikannya diinjak-injak oleh sebagai aparat. Impro mungkin akan berargumen bahwa polisi bertindak proporsional. Namun kami bertanya apakah proporsionalitas itu diukur dari jumlah aparat yang dikerahkan atau dari dampak jangka panjang terhadap kebebasan akademik dan hak asasi manusia. Apakah proporsional jika mahasiswa yang seharusnya belajar dan berdiskusi ini harus menghadapi gas air mata dan pentungan? Apakah ketertiban yang diciptakan dengan rasa takut itu adalah ketertiban yang kita inginkan? Kami meyakini ada banyak cara yang lebih bermartabat dan konstitusional untuk menjaga ketertiban tanpa harus menodai kesucian kampus. Kami juga ingin menyoroti jika benar ada indikasi kejahatan atau pelanggaran hukum, mengapa tidak dilakukan penegakan hukum yang terukur dan selektif, bukan dengan menyerang seluruh area kampus secara masif. Penangkapan individu yang diduga bersalah bisa dilakukan tanpa harus mengintimidasi ribuan mahasiswa lainnya. Ini menunjukkan ketidakmampuan aparat dalam membedakan antara pelaku kejahatan dan mahasiswa yang berhak menyampaikan aspirasinya. Terima kasih. Selanjutnya sesi sanggahan atau memperkuat argumen dari tim pro. Dipersilakan.
Baik, terima kasih atas kesempatan kita. Yang kalian saya akan memperkuat argumen Islam. Jadi yang pertama, kita perlu melihat kepentingan negara. Kampus adalah bagian dari masyarakat yang harus bebas hukum. Jika ada pelanggaran serius di kampus, polisi wajib masuk. Melarang polisi masuk sama saja membiarkan hukum di satu wilayah. Kedua, pencegahan korban jiwa. Dalam banyak kasus, bentrokan mahasiswa bisa berujung pada jatuhnya korban. Dengan adanya tindakan polisi, potensi korban bisa diminimalkan. Jadi, tindakan polisi bukan semata-mata menyerang, tapi juga melindungi nyawa. Ketiga, menjaga wibawa institusi pendidikan. Kampus seharusnya jadi tempat belajar, bukan arena tawuran. Jika mahasiswa berbeda ada nama baik kampus bisa hancur. Adanya polisi, citra kampus bisa dikembalikan karena melihat adanya penegakan hukum. Dan tindakan polisi juga menjaga keamanan publik, bukan menyerang kampus. Selanjutnya, sesi sanggahan atau memperkuat argumen dari tim kontra. Dipersilakan maksimal 5 menit. Pada video, kita menjadi sangat mengatakan bahwa tindakan polisi mengenai kampus meningkat dalam Indonesia. Di mata dunia Indonesia, banyak organisasi asasi asasi manusia dan media asing yang mengancam tindakan tersebut. Sebagai pelanggaran terhadap kebebasan akademik dan hak asasi manusia. Akibatnya, reputasi Indonesia sebagai negara demokrasi yang menduduki Indonesia tercoreng. Tim Pro mungkin akan dengan isu yang mengatakan bahwa mahasiswa juga punya salah, tapi tidak menyangkal bahwa mungkin ada oknum yang bertindak di luar batas, namun apakah kesalahan segelintir oknum menggunakan tindakan represif terhadap seluruh akademik? Apakah kita akan membakar lumbung padi hanya karena ada tertentu? Tentu tidak. Pendekatannya lebih bijak adalah mengidentifikasi dan menindak oknum tersebut secara hukum, bukan dengan tindakan kolektif yang merugikan semua pihak. Selanjutnya, dokumen dari tim Pro menyampaikan pernyataan penutup atau closing statement atas argumentasinya. Maksimal 3 menit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari tim Pro. Polisi tidak masuk kampus Unifah kedua. Saya masa prosedural dipakai untuk membubarkan massa atau menyerang kehidupan akademik. Tiga, tujuan didik massa tak dikenal atau karena bukan mahasiswa murni. 4, masih boleh kewajiban hukum menjaga umum dan keamanan masyarakat sekitar. Maka, peristiwa dikemukakan karena polisi menyerang kampus dan tindakan pengendalian massa yang dilakukan secara hukum, tidak dan prosedural. Tim Pro menyebutkan bahwa polisi menyerang kawan mereka dan tidak adalah penyelenggaraan pelaksanaan pendidikan demi keamanan bersama. Dan juga polisi bertindak sesuai tugasnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Maksudnya polisi di kampus kita adalah rangkasa demi menjaga kerusuhan dan melindungi kepentingan umum. Terima kasih. Selanjutnya, dokumen dari tim kontra menyampaikan pernyataan penutup atau closing statement atas argumentasinya. Maksimal 3 menit. Baik, selesai sesi debat kali ini. Terima kasih kepada tim Pro dan tim Kontra atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.